Halo semuanya, balik lagi bersama Ujang Manhwa. Seperti biasa, Ujang bakal melanjutkan alur cerita manhwa Murim Overpower yang berjudul Absolute Dominion, yang kali ini sudah masuk ke chapter 51. Tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita langsung gas ke alur ceritanya. Di chapter sebelumnya, Jeok berhasil mengalahkan Im Myung-so dengan sangat mudah dan Jeok berhasil menemukan sebuah rahasia besar tentang kebusukan keluarga Northern Heaven. Sementara itu di tempat yang lain, Sorin meminta penjelasan kepada Mo Yeong tentang perubahan sikap yang dialami Jeok di masa sekarang. Pada chapter kali ini, panel diawali dengan Mo Yeong terlihat sedang berbicara serius kepada Sorin. Ia mengaku memiliki firasat yang kuat, firasat yang membuat hatinya tidak tenang. Dengan nada berat, Muyong meminta agar Sorin menganggap semua ini hanya sebagai sesuatu yang ia dengar sekilas, bukan fakta yang pasti. Namun Sorin yang melihat ekspresi Muyong tampak cemas. Ia menyadari bahwa firasat itu pasti berkaitan dengan sesuatu yang telah terjadi pada Jeok. Sorin pun mendesak Muyong agar mengatakan apa yang ia pikirkan. Akhirnya Muyong mulai menceritakan masa lalu Jeok, sebuah bagian dari hidupnya yang membuat Jeok berubah begitu drastis. Dulu saat Jeok masih muda, ia sempat membentuk ikatan yang erat dengan sebuah kelompok bernama Kesatria Laut Biru. Dalam ingatan itu, terlihat Jeok kecil yang sedang duduk makan bersama para anggota kelompok tersebut. Suasana saat itu terasa hangat dan penuh kebersamaan. Salah satu anggota kelompok memuji Jeok kecil karena sudah berbicara dengan sangat dewasa untuk usianya. Jeok kecil sambil terus menyantap makanannya mulai bercerita. Ia mengungkapkan bahwa ketika pertama kali menginjakan kaki di Jianghu, ia sangat terkejut karena ternyata dunia itu dipenuhi oleh begitu banyak orang jahat. Karena itu, saat itu Jeok mulai meragukan ajaran ayahnya. Ia sempat berpikir kalau semua didikan yang ia terima selama ini adalah keliru. Namun setelah bertemu dengan orang-orang dari kelompok Laut Biru, Jeok mulai berpikir sebaliknya. Ia merasa bahwa ajaran ayahnya mungkin memang benar adanya. Karena di Jianghu masih ada orang-orang yang menjunjung tinggi kebajikan dan keadilan. Ekspresi Jeok kecil saat itu begitu bahagia, ia seolah menemukan harapan baru bahwa dunia tidak seburuk yang ia pikirkan. Salah satu pria dari kelompok itu membalas perkataan Jeok sambil tersenyum. Begitulah seharusnya seseorang bertindak jika mereka adalah orang-orang sejati dari Jianghu. Pria itu lalu menyarankan agar Jeok menanamkan nilai itu dalam-dalam di dalam hatinya. Jeok kecil mengangguk penuh semangat. Ya, aku akan mengingatnya. Senior, besok kamu akan mengajakku ke Danau Azur Sea seperti janjimu, kan? Mendengar itu, pria itu tertawa ringan. Bukan hanya ke sana, kemanapun Jeok kecil kita ingin pergi, aku akan mengajakmu. Muyong kemudian mengatakan kepada Sorin bahwa Jeok kecil memiliki ketertarikan khusus pada pria itu. Ia sangat mengaguminya. Dan benar saja, pria itu benar-benar menepati janjinya. Ia mengajak Jeok kecil berenang di Danau Azur Sea. Mereka bahkan sempat membantu beberapa orang yang menjadi korban kejahatan. Hari-hari itu dipenuhi tawa dan kebahagiaan. Bagi Jeok, pria itu bukan sekadar panutan, ia adalah lambang dari harapan dan kebaikan di dunia yang kejam. Namun semua berubah pada hari itu. Hari ketika Jeok kecil berdiri membeku, terkejut melihat pemandangan yang tak akan pernah ia lupakan seumur hidupnya. Di kejauhan, seorang pria tengah diarak di jalanan. Tangannya diikat dan lehernya dikalungi papan hukuman. Di sekelilingnya, banyak orang berkumpul dan menonton kejadian itu. Salah satu dari mereka berkata, bertindak benar di luar, tapi mencuri diam-diam di belakang. Tapi tetap saja, ini pertama kalinya aku melihat mereka bertindak sejauh ini. Hanya karena pencurian kecil, mereka bilang korbannya adalah asosiasi Mighty Tiger. Mungkin aliansi ortodoks ingin menjaga hubungan baik dengan Tuan Zhang. Lalu, seorang pria dengan pedang di pinggangnya mulai berbicara lantang. Dengarkan semuanya. Pria ini adalah bajingan tak tahu malu yang membobol rumah warga sipil tanpa izin dan mencuri harta benda mereka. Sebagai seorang seniman bela diri Murim, tindakannya tidak bisa dimaafkan. Tiba-tiba, pria yang diikat itu menoleh dan matanya bertemu dengan Jeok kecil yang berdiri di tengah kerumunan. Wajah penuh luka dan lecet, tapi begitu matanya bertemu dengan pria itu, pria yang ia kenal dan kagumi, pria itu tersenyum kepadanya, senyum lembut, seolah menyampaikan sesuatu yang tak terucapkan.
Suara pria dengan pedang itu kembali menggema di udara. Dia akan dieksekusi besok siang, dipenggal di hadapan publik. Jok kecil menatap dengan tatapan kosong, tak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Dunia yang baru ia percayai, kembali runtuh di depan matanya. Beberapa saat kemudian, di bawah sinar rembulan yang menembus masuk ke dalam ruang tahanan, tampak sebuah botol dan cangkir minuman diletakkan di antara dua orang yang duduk berhadapan. Di satu sisi, pria yang akan dieksekusi esok siang itu duduk dengan tenang. Di sisi lain, Jeok kecil yang hanya dipisahkan oleh tiang-tiang kayu penjara. Dengan suara tenang, pria itu berkata kepada Jeok, tak peduli apa alasannya, menggunakan kekerasan kepada mereka tetaplah salah. Mereka hanya menjalankan tugasnya. Namun Jeok kecil menjawab, aku cuma membuat mereka tidur sebentar saja kok. Di luar, para penjaga yang seharusnya berjaga justru terkapar pingsan. Hasil dari amukan diam-diam Jeok kecil. Masih duduk di tempatnya, Jeok menyuruh pria di hadapannya untuk berkata jujur sejak awal. Ia menekankan bahwa ada 3 orang lain yang juga terlibat dalam pencurian itu. Pria itu pun mulai menjelaskan. Ia mengaku bahwa banyak orang telah tertipu oleh Tuan Jeon. Harta benda mereka dirampas secara paksa. Sementara itu, ketiga temannya hanya berusaha mengambil kembali apa yang memang milik rakyat. Aku tahu mencuri itu salah, ucapnya. Tapi, aku benar-benar merasa tidak ada cara lain lagi. Mendengar hal itu, Jeok langsung membalas dengan nada tinggi. Kalau mereka tidak bersalah, kenapa mereka malah menjebakmu? Namun pria itu hanya tersenyum getir. Ia menyerah dengan sukarela. Menurutnya, jika salah satu dari mereka harus disalahkan, lebih baik dirinya saja yang menanggung semua beban. Temanku lebih berbakat dariku. Biarkan mereka hidup. Itu akan lebih bermanfaat bagi dunia Jianghu. Pria itu juga menegaskan, jika Jeok datang untuk membujuknya kabur, lebih baik urungkan niat itu. Kalau aku tiba-tiba menghilang justru ketiga temanku yang akan diperiksa habis-habisan. Jelasnya, kalau aku bisa melindungi saudara-saudaraku, maka hidupku ini tak layak untuk ditangisi. Tapi, hanya satu hal yang membuat hatiku berat, yaitu rasa sedih yang akan kau rasakan karena aku. Jeok hanya terdiam, tatapannya tertunduk, dan matanya mulai berkaca-kaca. Lalu ia menangis. Menangis dalam diam di bawah pohon saat salju turun deras menutupi tanah. Di tempat itulah pria yang ia kagumi dieksekusi mati. Dari kejauhan Jeok menyaksikan eksekusi itu dengan hati hancur. Tak lama kemudian terdengar suara gaduh di dekatnya. Ia pun menoleh. Betapa terkejutnya Jeok melihat 3 teman dari pria yang baru saja dieksekusi. Mereka sedang tertawa, minum-minum dengan santai, menikmati minuman mahal tanpa sedikit pun rasa duka di wajah mereka. Jeok hanya memejamkan matanya, lalu melangkah pergi, masuk ke jalanan berdarah, meninggalkan semua kenangan itu di belakang. Sebelum kisah itu berakhir, Muyong berkata kepada Sorin bahwa Jeok saat itu hanya mengatakan satu hal kepadanya, bahwa di Jianghu yang sekarang tidak ada lagi tempat untuk kebajikan dan keadilan. Mendengar cerita masa kecil Jeok dari Muyong, Sorin pun berkata dengan nada dalam bahwa Jeok telah bertahan sangat keras. Ia mencoba mempercayai kebaikan dunia Jianghu apapun yang terjadi. Namun Jianghu itu sendirilah yang menghancurkannya, dan itu dengan cara yang paling kejam. Karena itulah, rasa pengkhianatan dan amarah yang dirasakan Jeok terhadap dirinya pasti begitu dalam dan menyakitkan. Muyong yang mendengarkan ucapan itu tiba-tiba saja memotong kalimat ayah Jeok. Ia berkata dengan sopan namun tegas. Mungkin saya lancang, tapi Tuan Muda sering mengatakan satu hal dari waktu ke waktu, Jianghu milik ayah sangatlah membosankan. Tapi bukankah orang yang menciptakan versi Jianghu itu tidak lain adalah ayah sendiri? Sorin terdiam dan menoleh cepat. Matanya terbelalak, terkejut mendengar pernyataan Muyong yang begitu menusuk. Cerita lalu bergeser, memperlihatkan Jeok yang tengah dikuasai oleh amarah. Di hadapannya tergelar berbagai macam alat penyiksaan yang digunakan oleh Im Yung-so di dalam ruangan gelap itu. Jeok berdiri membeku, matanya menelusuri satu persatu alat keji yang ada. Tiba-tiba, Im Yung-so yang tadi terluka parah, berusaha bangkit dan menyerang sambil berteriak penuh dendam. Jeok dengan cepat menoleh ke arahnya, tatapannya dingin dan penuh kemarahan. Dengan suara tegas, ia bertanya, apa sebenarnya yang telah kau lakukan di tempat ini? Im Yung-so yang berhadapan langsung dengan tatapan tajam penuh niat membunuh itu, langsung terdiam gemetar. Ia menjawab dengan suara terbata,
Aku hanya menjalankan perintah. Patriark Im Cheonse tidak puas hanya dengan membunuh orang-orang yang menghalanginya. Tanpa basa-basi, Jeok langsung mencengkeram tangan kanan Im Myung-so. Ia membanting tangan itu ke tanah dan bersiap untuk memotongnya. Im Myung-so menjerit ketakutan, memohon-mohon agar Jeok menghentikannya, tapi Jeok tak bergeming. Dengan satu gerakan cepat, tangan kanan Im Myung-so terpenggal. Im Myung-so menjerit histeris, tapi Jeok belum selesai. Dengan suara dingin ia berkata, masih ada satu tangan lagi, bukan? Dan benar saja, tangan satunya pun dipotong tanpa ragu. Jeok lalu berkata dengan nada menghina bahwa kini Im Myung-so takkan pernah bisa menulis lagi. Dan tanpa kemampuan itu, ia tidak lagi berguna sebagai seorang cendekiawan. Namun begitu, Jeok tidak membunuhnya, belum. Karena menurutnya Im Myung-so masih bisa berguna, entah itu dalam arti yang baik atau malah sesuatu yang jauh lebih buruk. Jeok menatapnya dalam-dalam, tatapan yang gelap, tajam, dan sangat mengerikan. Cerita lalu berpindah ke kediaman Manor New Win. Terlihat Charyon sedang duduk memeriksa kondisi anak yang selamat dari kediaman Lee Hajang. Syukurlah anak itu sudah tidak demam dan kini bisa tidur dengan nyenyak. Tiba-tiba terdengar suara memanggil namanya. Charyon tersentak kaget. Ia mengenali suara itu. Dan benar saja, sang ayah pulang dalam keadaan selamat. Charyon langsung berdiri dan menghampiri, wajahnya penuh rasa syukur karena ayahnya ternyata masih hidup. Dengan penuh haru, Charyon menanyakan kabar ayahnya. Sang ayah pun menjawab dengan tenang, mengatakan bahwa dirinya baik-baik saja. Tak hanya Charyon, ibu dan saudara-saudaranya juga sangat terkejut sekaligus gembira melihat kepulangan sang ayah. Ayah Charyon pun menatap keluarganya lalu berkata, "Jadi semuanya ada di sini, ya?" Charyon kemudian menjelaskan bahwa Jeoklah yang memberitahunya soal situasi yang berbahaya, dan karena itu, dia meminta agar keluarganya tinggal di Manor New Win untuk sementara waktu. Dengan rasa penasaran yang besar, Charyon bertanya pada ayahnya tentang apa yang sebenarnya terjadi. Sang ayah lalu menjawab bahwa dia bisa selamat karena Jeok. Ia menceritakan bahwa dirinya telah dikurung di penjara bawah tanah. Mendengar pengakuan ayahnya itu, Charyon begitu terkejut. Dalam hatinya ia sadar, jika bukan karena Jeok, mungkin sampai sekarang mereka tak akan pernah tahu apa yang benar-benar terjadi pada sang ayah. Saat itu, ayah Charyon melihat ke arah seorang anak laki-laki yang tertidur lelap di atas kasur, lalu bertanya, "Siapa anak itu?" Adik Charyon yang mendengar pertanyaan itu langsung menjawab bahwa anak laki-laki tersebut diselamatkan oleh Yuni dan Jeok Opa. Ia juga menambahkan bahwa anak itu merasa sangat takut dan cemas karena jauh dari Charyon. Maka dari itu mereka memutuskan untuk membawanya ke sini. Mendengar bahwa anak itu pun diselamatkan oleh Jeok, sang ayah hanya bisa terdiam sejenak. Ia lalu bergumam lirih. Sudah berapa banyak orang yang telah diselamatkan oleh Tuan Muda Jeok, dan berapa banyak pula yang kini berhutang nyawa padanya. Ia benar-benar bingung. Bagaimana cara membalas semua kebaikan yang telah dilakukan oleh Jeok? Dengan suara lembut, ayah Charyon kemudian berkata, "Sekarang kau juga harus beristirahat, Charyon." Tuan Muda Jeok sendiri sedang beristirahat karena terlalu kelelahan. Beberapa saat kemudian, di tengah malam yang sunyi dan berkabut tipis, tampak Jeok sedang berjalan menyusuri hutan bambu bersama ayahnya. Langkah-langkah kakinya terdengar pelan namun mantap, menyatu dengan desir angin yang menyusup di antara dedaunan bambu. Di depan Jeok, Sorin melangkah lebih dulu, lalu mendadak menghentikan langkahnya dan berkata dengan suara rendah namun tajam, aroma darah begitu kental memenuhi udara malam ini. Jeok, yang memahami maksud tersirat dari perkataan ayahnya, menanggapi dengan tenang namun tegas. Ia berkata bahwa semua darah itu hanyalah bentuk pembayaran atas dosa-dosa yang telah diperbuat. Sorin pun memandang ke arah anaknya, lalu bertanya dengan nada berat, "Apakah kau benar-benar percaya bahwa membunuh orang yang kau anggap pantas mati hanya karena kau memiliki kekuatan adalah bentuk keadilan sejati? Jika kau terus menapaki jalan ini, darah akan mengalir tanpa henti di seluruh penjuru Jianghu." Jeok menatap Sorin tanpa goyah dan menjawab dengan suara yang dalam, "Lalu, apakah ayah benar-benar peduli pada darah orang-orang Jianghu itu? Bagiku, darah mereka yang tak bersalah, mereka yang lemah dan tak punya daya, jauh lebih berharga. Jika memang tujuan ayah adalah menciptakan Jianghu tempat mereka tak perlu lagi mengalirkan darah, maka aku akan membunuh siapapun yang menghalangi jalan itu."
Entah itu penjahat seperti Im Cheonse atau siapapun yang berani berdiri di hadapanku. Sorin terdiam. Perkataannya barusan telah membuka sisi terdalam dari hati Jeok yang selama ini tersembunyi. Angin malam yang bertiup kencang seolah ikut menyapu suasana yang menegang di antara ayah dan anak itu. Keduanya berdiri saling berhadapan di tengah rerimbunan bambu yang bergoyang lirih. Sorin pun bergumam dalam hatinya, entah itu amarah atau kesedihan. Aku tak bisa memastikan mana yang lebih mendalam dari sorot matanya. Namun, suasana hening itu tiba-tiba terpecah. Muyong datang berlari menghampiri mereka dengan nafas sedikit terengah, lalu dengan hormat menyela pembicaraan ayah dan anak tersebut. Ia meminta maaf karena telah mengganggu momen mereka, lalu menyampaikan sebuah pesan penting. Seseorang dari keluarga agung Northern Heaven datang mencari tahu keberadaan Jeok. Muyong memberitahu bahwa orang itu datang untuk menuntut pertanggungjawaban atas insiden penyerangan terhadap Im Myung-so. Wajah Jeok tetap tenang, sorot matanya tak menunjukkan rasa gentar sedikit pun. Ia berkata kepada Muyong bahwa dirinya akan segera berangkat untuk menemui utusan tersebut. Namun, sebelum melangkah pergi, Jeok menoleh ke arah ayahnya dan bertanya dengan suara yang dalam dan bermakna, "Ayah, apakah kau masih ingin menghentikanku?" Sorin hanya terdiam. Tak ada kata yang keluar dari mulutnya, tapi ekspresi wajahnya memancarkan keterkejutan, seolah batinnya sedang berkecamuk hebat, tak mampu menjawab pertanyaan anaknya sendiri.